Jadi bagaimana dokter? Tanya Wayne. Saat ini Wayne sudah berada di ruangan dokter yang menangani sang Momi. Seharian kemarin dokter sudah melakukan medical check-up pada Bertie. Ya, 2 hari sudah Bertie dan Wayne di rumah sakit, 2 hari juga Wayne izin bekerja pada Alona. Nyonya Bertie harus mendapatkan perawatan intensif, kata dokter. Infeksi pasca operasi bulan lalu membuat pendarahan di organ dalamnya. Jika tidak segera ditangani dengan cepat, itu bisa menyebabkan kebutaan dan kelumpuhan, bahkan yang lebih parah lagi bisa mengancam nyawa pasien, jelas dokter. Wayne menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Rasanya tubuhnya tidak bertulang saat ini. Seolah aliran darah di tubuh Wayne berhenti, wajah wanita itu memucat seketika. Lakukan yang terbaik, dokter. Aku memiliki biayanya. Jika kurang, aku akan mengusahakannya, ucap Wayne menatap dokter. Kami akan segera melakukan prosedur operasi untuk menangani pendarahan organ dalam pada pasien, kata dokter. Pandangan Wayne kosong untuk beberapa detik. Entahlah. Dunianya seakan lenyap. Operasi. Lagi. Apa operasinya akan berhasil, dokter? Maksudku, momiku pasti sembuh bukan? Tanya Wayne. Kami akan mengupayakan yang terbaik untuk kesembuhan Nyonya Bertie, jawab dokter yang membuat Wayne sangat tidak puas. Tapi, ya, dokter bukan Tuhan yang bisa menentukan usia seseorang, bukan? Wayne kemudian mengangguk. Lakukan yang terbaik, dokter. Aku percaya padamu jika kalian akan membawa kesembuhan pada momiku, kata Wayne. Wayne berjalan lunglai keluar dari ruangan dokter. Infeksi, pendarahan organ dalam. Membuat Wayne seolah disambar petir di siang bolong. Bagaimana dia bisa tidak mengetahui kondisi sang Momi? Wayne merasa menyesal dan gagal sebagai seorang anak. Mominya sakit begitu parah dan Wayne sama sekali tidak mengetahuinya. Wayne, panggil Kazuo yang entah sejak kapan sudah berada di depan Wayne. Apa kata dokter? Tanya pria itu. Wayne menghambur dalam pelukan Kazuo dan menangis. Kazuo pun mengusap punggung Wayne dengan lembut. Meski dia belum mengetahui apa yang dokter katakan pada Wayne. Tapi Kazuo yakin, itu pasti berhubungan dengan kondisi Momi Wayne saat ini. Momi harus dioperasi lagi, Kazuo. Ada infeksi dan pendarahan di organ dalam Momi, ucap Wayne segukkan. Aku sangat bodoh. Bagaimana aku tidak mengetahui keadaan momiku sendiri? Wayne, tenanglah. Dokter pasti bisa menyembuhkan momimu. Percayakan pada mereka, Operasi kali ini pasti akan mengangkat semua penyakitnya hingga tidak ada yang tersisa kecuali kesembuhan, kata Kazuo menenangkan Wayne. Gumam Wayne mengangguk. Di ujung lorong, Noah memandang sinis pada Wayne dan Kazuo yang tengah berpelukan. Dasar pelacur. Saat mominya sedang sakit, bisa-bisanya dia bermesraan dengan pria di lorong rumah sakit. Menjijikkan. Gumam Noah. Noah, ayo masuk. Panggil Alona yang sudah membuka pintu ruangan dokter. Noah mendengus, lalu masuk ke ruang dokter. Hari ini mereka datang untuk bertanya pada dokter karena sejak kemarin Noah merasakan sakit yang teramat di lutut kanannya. Sementara di lorong rumah sakit, Wayne perlahan melepaskan dirinya dari pelukan Kazuo dan menghapus air matanya. Hanya Kazuo tempatnya menumpahkan keluh kesah, karena Wayne sudah menganggap Kazuo sebagai sahabat dekatnya. Mengapa kau kemari siang ini? Tanya Wayne. Aku bersama Nyonya Alona dan Tuan Noah, jawab Kazuo. Apa terjadi sesuatu? Tanya Wayne. Tuan Noah merasa sakit di lututnya. Jadi Nyonya Alona membawanya ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Sekaligus Nyonya Alona ingin menjenguk momimu, jelas Kazuo. Aku akan menemui mereka nanti. Kazuo, aku harus ke ruangan momi. Dia pasti menungguku, kata Wayne. Ya, masuklah. Aku akan menyusul nanti, kata Kazuo. Wayne tersenyum dan pergi dari sana. Kemudian masuk ke ruangan perawatan Bertie yang berada satu lantai di atas.
Wayne menjelaskan apa yang dokter katakan secara perlahan. Mendengar jika dirinya akan dioperasi lagi, Bertie terkejut dan khawatir. "Mommy tenang saja. Dokter pasti melakukan yang terbaik dan Mommy pasti sembuh," kata Wayne menenangkan sang Mommy. Keduanya sama-sama terpukul saat ini. Pun Bertie yang seakan tak sanggup lagi untuk terlentang di atas meja operasi. Saat cahaya lampu operasi menyorot, seolah mengisyaratkan pada Bertie jika dia harus siap meninggalkan apapun yang dia miliki, termasuk putrinya. Begitu pula Wayne. Wayne bukan tidak tahu bagaimana usaha sang Mommy menahan sakitnya bertahun-tahun sebelum ini. Ibu dan anak itu berusaha menekan perasaan mereka dari keadaan hidup yang serba kekurangan dan memilukan. Kini Bertie harus dioperasi untuk yang kedua kalinya. Hanya Wayne yang tahu bagaimana sedih dan khawatirnya dia saat ini. "Mommy pasti sembuh, Wayne tersenyum dan menganggukkan kepalanya pada Bertie. "Dokter berjanji akan melakukan yang terbaik dan mengobati Mommy. Jadi Mommy pasti sembuh," kata Wayne. Wayne dan Bertie saling menguatkan dan menyemangati satu sama lain. Di balik ketakutan mereka, keduanya tak ingin menunjukkan itu dan tetap optimis bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pasti. Beberapa saat kemudian, Wayne beranjak dari kursinya saat melihat Alona masuk ke ruang perawatan Bertie. "Nyonya," sapa Wayne dan sedikit menundukkan badannya. Wayne melihat Noah yang berdiri di belakang Alona, lalu tersenyum pada pria bertopeng separuh itu. "Selamat siang, Tuan," sapa Wayne yang langsung mengambilkan kursi untuk dua orang majikannya itu. Alona menanyakan keadaan Bertie dan bagaimana tindakan dokter. Wayne dan Bertie bergantian menjelaskan pada wanita paruh baya itu. Sementara Noah, fokus pandangannya terpaku pada Wayne yang sudah 2 hari ini tidak datang bekerja. "Rindu. Cek. Mana mungkin aku merindukan wanita ini," batin Noah. "Bagaimana keadaanmu, Tuan?" tanya Wayne. "Kazio bilang kakimu sakit. Apa kata dokter?" "Kazio sering mengunjungimu." "Hah?" Wayne terperangah mendengar pertanyaan Noah yang jauh dari prediksinya. Wayne menggaruk kepala belakangnya, bingung harus menjawab jujur atau bagaimana. Wayne takut jika Kazio akan mendapat masalah. "Lupakan," tegas Noah. "Dokter mengatakan semuanya baik-baik saja dan normal jika aku merasakan sakit," sambung pria itu. Wayne menganggukkan kepalanya. "Syukurlah. Aku senang mendengarnya. Maaf karena aku belum bisa datang untuk bekerja," lanjut Wayne. "Tidak masalah. Banyak pelayan yang bisa merawatku," sahut Noah yang terdengar ketus di telinga Wayne. Alona yang berbincang dengan Bertie masih bisa mendengar samar-samar obrolan antara Noah dan Wayne. Wanita paruh baya itu menyunggingkan senyum tipis di bibirnya. "Apa Noah menyukai Wayne?" tanya Alona dalam hati. "Itu bagus. Mungkin Wayne bisa mengalihkan Noah dari Rachela." "Aku harus melakukan sesuatu," batin Alona. Tidak terasa, 10 hari sudah Wayne dan Bertie di rumah sakit. Bertie sudah dioperasi 1 minggu yang lalu dan dokter menyatakan operasi Bertie berhasil. Meski begitu, Bertie harus tetap melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin jika sudah keluar dari rumah sakit nanti. "Mommy benar tidak masalah jika aku tinggalkan?" tanya Wayne. "Ya, sayang. Mommy sudah jauh lebih baik," jawab Bertie. "Lagi pula, sudah hampir 2 minggu kau tidak datang bekerja, bukan?" "Baiklah, Mom. Aku akan pergi sekarang karena Kazio sudah menunggu di depan," kata Wayne. "Pergilah dan berhati-hatilah," ucap Bertie tersenyum. "Aku menyayangimu, Mom." Wayne mengecup pipi Bertie, lalu keluar dari ruangan itu. Setelah Kazio berpamitan pada Bertie, keduanya pun berangkat. Sudah menjadi kebiasaan Kazio, setiap pagi dia akan datang menjenguk Wayne dan Bertie meskipun Wayne tidak pergi bekerja. "Aku pikir kau sudah berhenti bekerja," ketus Noah saat Wayne masuk ke kamar dan menyapa pria itu. "Aku akan menyelesaikan pekerjaanku sesuai kontrak."
Maaf jika sudah mengambil libur terlalu lama, ucap Wayne yang sama sekali tidak tersinggung dengan kalimat Noah. Bukan tidak tersinggung. Lebih tepatnya, Wayne tidak mau ambil pusing pada ucapan pria itu. Sedikit banyak Wayne sudah paham bagaimana kepribadian majikannya itu. Wayne melakukan tugasnya seperti biasa, menyiapkan air untuk Noah mandi, membawakan makan pagi, lalu menemaninya terapi berjalan dan menggerakkan tangan. Kau sangat dekat dengan Kazuo sepertinya. Tanya Noah ketika melihat Wayne dan Kazuo saling mencuri pandang. Kazuo baik dan aku sudah menganggapnya sahabat, bahkan seperti kakakku sendiri, jawab Wayne tersenyum. Mana ada adik dan kakak yang saling berpelukan dan saling pandang dengan begitu mesra, gumam Noah yang tidak terdengar jelas di telinga Wayne. Hai, beautiful lady. Sapa Dom dan langsung merangkul bahu wanita itu. Bagaimana keadaan momimu? Tanya Dom. Dia sudah lebih baik. Terima kasih sudah bertanya, jawab Wayne. Tidak masalah jika kau masih ingin libur. Noah sudah bisa melakukan semuanya sendiri, kata Dom. Ah ya. Jika nanti kau membutuhkan pekerjaan lain, kau bisa menghubungi aku, oke? Dom menaik turunkan alisnya pada wanita itu sambil mengeluarkan kartu nama dari dompetnya. Wayne hanya tersenyum dan mengangguk menerima kartu nama itu. Sementara Noah yang sedang berlatih berjalan, mengeratkan rahangnya melihat interaksi Dom dan Wayne. Dasar murahan. Dom hanya merayunya sedikit saja, dia sudah sangat percaya diri. Gerutu Noah di dalam hatinya. Sedangkan Dom mengulum senyumnya melihat raut wajah Noah yang mengeras memandangnya dan Wayne. Menyangka lo sampai kau menyesal, Tuan Noah, batin Dom mencibir Noah. Ada apa denganku? Gumam Noah yang sejak pagi tadi uring-uringan tidak jelas. Entah apa yang membuatnya seperti itu, dia pun tak pasti apa penyebabnya. Yang dia tahu, dia sangat kesal pada Kazuo, Dom dan terutama Wayne. Ceklek. Wayne masuk ke kamar dengan sebuah nampan di tangannya. Sudah waktunya makan siang, ucap Wayne, lalu meletakkan nampan yang dia bawa ke atas meja. Suapi aku. Perintah Noah. Tanganku terasa sakit. Mungkin karena banyak berlatih, imbu pria itu. Wayne yang memandang Noah pun menganggukkan kepalanya, kemudian mengambil alih sendok makan. Wanita itu mulai menyendokkan makan siang Noah. Tentu saja Noah langsung membuka mulutnya. Makanan ini lebih lezat. Apa koki lain yang memasaknya? Tanya Noah. Tidak. Koki utama yang selalu menyiapkan makanan untukmu, jawab Wayne. Aneh. Beberapa hari sebelumnya, masakan koki utama menurun, bahkan sangat buruk. Sangat tidak cocok di lidahku. Bahkan aku beberapa kali mual karena memaksakan makan, gumam Noah. Mungkin tubuhmu yang kurang fit. Tidak ada perubahan koki, ini masih dibuat oleh koki yang sama, kata Wayne dan Noah pun mengangguk. Tetapi dia sangat yakin, ada yang aneh dengan makanan yang disiapkan untuknya beberapa hari sebelum Wayne kembali bekerja. Apa ada yang meracuniku? Ucap Noah pelan sembari mengunyah makanannya. Siapa yang berani bertindak seceroboh itu di mansion ini? Sahut Wayne terkekeh. Kau benar, angguk Noah. Ah sudahlah. Noah ikut tersenyum memandang wajah cantik Wayne yang tengah tersenyum. Wajah polos, tanpa riasan yang terkadang membuatnya jengkel, kadang juga membuat Noah tertawa, dan rindu. Oh tidak. Wayne sedikit melirik pada Noah yang sedari tadi tak melepaskan pandangan darinya. Wayne sedikit canggung dengan apa yang Noah lakukan. Tapi dia berusaha untuk tidak terprovokasi dan terus melakukan tugasnya, menyuapi Noah. Bagaimana dengan kakimu? Tidak sakit lagi? Tanya Wayne mengalihkan fokus Noah. Tidak. Kakiku sudah baik-baik saja, jawab Noah yang diangguki oleh Wayne. Wayne sendiri bingung harus bertanya apa lagi. Harus bagaimana mengatasi kecanggungan di antara mereka. Jadi kau mau bekerja menjadi perawatku karena sedang membutuhkan biaya untuk momimu? Tanya Noah.
Hampir 2 bulan yang lalu, Momi anfal dan harus segera dioperasi. Aku tidak memiliki uang untuk itu dan kemudian Nyonya Alona datang. Nyonya Alona membantu semua biaya pengobatan Momi, termasuk semua biaya yang dikeluarkan selama kami di rumah sakit. Nyonya Alona adalah malaikat yang meniupkan kehidupan kedua bagi kami. Setelah Momi stabil, aku menemui Nyonya Alona untuk berterima kasih atas kebaikan yang dia berikan. Lalu aku ingin membalas budi padanya dengan melakukan apapun untuknya. Nyonya Alona kemudian menawarkan pekerjaan padaku dengan menjadi perawatmu. Tentu saja aku langsung menerimanya, jelas Wayne tersenyum. Noah kembali tersenyum melihat senyum manis dan tulus yang terukir di wajah perawatnya itu. Wayne seolah membawa energi positif yang sangat kuat untuk pria itu. Ceritakan tentang dirimu, kata Noah yang belum juga mengalihkan pandangannya dari Wayne, meski mulutnya sedang mengunyah makanan. Wayne menoleh dan sejenak memandang kedua mata Noah. Hanya beberapa detik saja, sebelum Wayne kembali menundukkan wajahnya menghadap ke piring makan yang ada di atas pangkuannya. Tidak ada yang menarik tentang diriku, sahut Wayne yang sedang memainkan sendok dan kembali menyuapi Noah. Aku ingin mendengarnya, kekeh Noah. Apa yang kau ingin dengar? Tanya Wayne. Noah mengangkat bahunya. Semuanya. Wayne menarik napas dalam-dalam sebelum membuka suaranya. Aku hanya hidup berdua dengan Momi sedari aku kecil. Momi adalah satu-satunya keluarga dan orang terdekat yang aku miliki di dunia ini. Momi adalah orang tua sekaligus sahabat untukku, ungkap Wayne sambil tersenyum penuh kegetiran. Dadimu. Dia tidak bersama kalian? Tanya Noah yang langsung mendapat tatapan dari Wayne. Sedetik kemudian Noah tersadar dan mengutuk pertanyaan yang spontan keluar dari mulutnya. Anak seorang pelacur tidak pantas mengetahui siapa dan bagaimana asal-usulnya, jawab Wayne kemudian. Momi saja sudah cukup untukku, tambahnya. Aku akan mengembalikan ini. Makananmu sudah habis, kata Wayne seraya beranjak dan membereskan alat-alat makan, lalu membawanya keluar dari kamar. Anak seorang pelacur. Gumam Noah setelah Wayne menghilang di balik pintu. Oh my. Aku sudah menghinanya dan ternyata itu tepat seperti yang dia alami. Sid. Umpat Noah. Dia pasti sangat sakit hati padaku. Pantas saja dia begitu marah padaku waktu itu. Noah terbayang-bayang pada kemarahan Wayne lebih 3 minggu yang lalu. Wajah emosional Wayne dan air matanya membuat Noah sangat merasa bersalah. Pria itu mondar-mandir, bingung harus berbicara bagaimana pada Wayne dan meminta maaf padanya. Noah seolah merasakan apa yang Wayne rasakan. Kita sama. Aku juga tidak mengetahui siapa ayah kandungku. Yang aku tahu, aku adalah anak kandung Momi Celia. Bahkan Daddy Nicholas dan Momi Alona juga tidak mengetahui dari pria mana aku berasal. Aku hanya lebih beruntung karena ditampung dan diterima di keluarga Michelson, gumam Noah. Aku harus meminta maaf padanya, ucap Noah pelan. Entah mengapa, Noah merasa berdebar tak menentu menunggu Wayne kembali masuk ke kamar. Hanya untuk menguapkan maaf saja membuatnya segugup itu. Berbeda ketika dia menghina Wayne, kalimat-kalimat menyakitkan begitu lancar keluar dari bibirnya. Noah yang terlanjur emosi, sangat tidak mengendalikan dirinya. Mengapa sebelumnya aku tidak bertanya pada Momi tentang asal-usulnya, gumam Noah. Aku telah merenggut keperawanan yang telah dia jaga bertahun-tahun lamanya dan kemudian menghinanya. Itu sangat menyakitkan. Noah tak habis-habis mengumpat dan mengutuk dirinya sendiri atas apa yang telah dia lakukan pada perawatnya. Tak berapa lama, Wayne kembali dengan sepiring buah potong segar di atasnya. Kau mau buah? Tanya Wayne sambil tersenyum tipis. Senyum yang sangat manis di mata Noah. Aku ingin. Noah menarik dan menghembuskan napas perlahan, mengurai kegugupannya. Sementara Wayne mengernyitkan keningnya melihat Noah yang tak biasa. Tentang Virginmu. Aku sudah sangat menyakitimu.
Aku minta agar kau mau memaafkanku, ucap Noah dengan senyum canggungnya. Wayne tersenyum tipis dan sejenak menundukkan wajahnya, lalu kembali menatap Noah. Kau tidak perlu merasa bersalah, Tuan. Aku sudah melupakan itu, jawab Wayne. Virgin. Aku anggap aku tidak pernah memilikinya, sambung Wayne yang memaksa tersenyum. GREP. Noah menarik tubuh sang perawat dan membawanya ke dalam pelukannya. Noah memeluk erat tubuh wanita itu dengan segenap rasa bersalah yang mengelimutinya. Sedangkan Wayne, dia tidak sedih atau kecewa. Seolah hatinya telah mati dan benar-benar melupakan tentang apa yang terjadi antara dirinya dan Noah beberapa minggu yang lalu. Wayne hanya diam dan menghirup aroma tubuh Noah yang kuat namun menenangkan. Wayne tidak bereaksi apa-apa, kecuali memejamkan matanya, mengisi indera penciumannya dengan aroma tubuh Noah yang membuatnya nyaman. Aku sungguh-sungguh meminta maaf padamu, bisik Noah di balik tubuh Wayne. Kita hanya perlu melupakannya, sahut Wayne. Noah memejamkan matanya dan mengangguk pelan. Tanpa sadar, pria itu mengecup puncak kepala Wayne dan menghirup aroma bunga dari rambut sang perawat. Kedua pria dan wanita itu berdamai dengan diri mereka masing-masing. Meski begitu, Noah tetap tidak bisa begitu saja melunturkan rasa bersalah dalam dirinya. Entah apa, tetapi Noah merasa ada yang harus dia lakukan pada wanita itu. Tetapi apa? Dia pun tak tahu. Melihat wajah ceria Wayne, seolah Noah bisa melihat kesedihan yang coba dia telan dan sembunyikan dari semua orang. Wanita ini menyimpan banyak luka dalam hidupnya. Tapi dia selalu tersenyum dan menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, batin Noah yang duduk di depan Wayne. Sore ini mereka berkumpul di beranda samping. Alona juga ada bersama mereka dan berbincang dengan ditemani makanan ringan serta teh hangat. Sore, Mom, sapa Dom yang baru datang. Pria tengil itu langsung mengecup pipi Alona dan duduk di sampingnya. Hei, men. Lihat yang aku bawa. Dom melempar sebuah amplop putih ke atas meja. Apa itu, Dom? Tanya Alona. Semuanya sudah siap, Mom. Noah bisa menjalani operasi minggu depan, kata Dom. Sungguh? Tanya Alona. Angguk Dom. Mommy senang mendengarnya, ucap Alona. Kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Apa saja yang dibutuhkan di sana, Dom? Tanya wanita paruh baya yang sangat bersemangat itu. Tidak ada, Mom. Semuanya sudah siap dan tersedia di sana. Sesuai perintah, Daddy. Aku juga sudah membeli mansion untuk tempat tinggal sementara selama di Swiss, jelas Dom. Mereka memutuskan agar Noah melakukan bedah operasi plastik di Swiss. Karena di sana terdapat rumah sakit terbaik di bidang itu. Mommy senang sekali mendengarnya, ucap Alona lagi. Sama halnya dengan Alona, Noah pun tak kalah lebih senang. Pria itu sudah sangat siap untuk melakukan operasi dan menjalani hidupnya seperti sebelumnya, sebelum kecelakaan naas itu. Rachela, batin Noah. Aku akan menemuimu setelah aku sembuh dan kita kembali seperti dulu. Melanjutkan cita-cita kita yang sempat terputus karena keadaan. Wayne pun ikut tersenyum dan merasa bahagia dengan kebahagiaan yang meliputi keluarga majikannya. Meski setelah ini, mungkin Wayne tidak lagi bekerja pada keluarga Michelson, setidaknya Wayne senang karena Noah sembuh. Kesembuhan Noah membawa sukacita yang teramat besar bagi Alona, tentu Wayne juga merasa senang melihat wanita paruh baya itu bahagia. Wayne, antar aku ke kamar, kata Noah yang langsung diangguki oleh perawatnya itu. Cak. Kau sudah bisa berjalan sendiri dan melakukan semuanya sendiri. Masih saja bergantung dengan Wayne, cibir Dom. Kau berisik sekali. Gerutu Noah yang sudah berdiri dan meninggalkan beranda, masuk ke mansion dan diikuti oleh Wayne di sampingnya. Kau selalu saja menjahili Noah, ucap Alona sambil memukul pelan bahu Dom. Dia itu terlalu naif, Mom, sahut Dom. Dan dia masih saja memikirkan wanita iblis itu. Kita akan memberi tahu Noah setelah dia benar-benar sembuh, timpal Alona.
Dan kau? Bagaimana denganmu? Tanya Alona. Oh my. Jangan mendesakku tentang wanita, Mom, sahut Dom. Awas saja jika Mommy tahu kau bermain-main dengan gadis-gadis di luar sana, gerutu Alona. Wanita parubaya itu tidak tahu saja bagaimana kelakuan tengil Dom yang semakin menjadi jika di luar mansion. Setelah menutup pintu kamar, Noah langsung memeluk tubuh Wayne dan menghimpit tubuh wanita itu di antara pintu dan dada bidangnya. Wayne sedikit tersentak, tetapi dia tidak menolak pelukan Noah. Ada apa? Tanya Wayne. Aku ingin kau ikut denganku ke Swiss, bisik Noah. Wayne tersenyum. Aku tidak bisa menjanjikan itu. Momiku masih dirawat di rumah sakit, kondisinya belum stabil, jawab Wayne. Entah mengapa aku sangat ingin kau menemaniku. Noah semakin erat memeluk tubuh ramping perawatnya itu. Seolah kau akan pergi jauh setelah ini, batin Noah. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.